Sebelum kalau baik surga, kalau jelek neraka, di sini sudah ada becik ketitik, olo ketoro. Coba duluan mana kata-kata itu dengan kata-kata yang baru itu? Iya. Gitu. Orang di dogma becik ketitik, olo ketoro, kita sudah bisa memahami dengan sendiri. Akhirnya setiap mau melakukan kesalahan kita berpikir, wah ini olo mesti ketoro. Wah ini becik, saya tidak perlu mengharapkan suatu saat akan ketemu sendiri dengan kebaikan kita. Itulah ajaran-ajaran Jawa itu begitu indahnya. Makanya sampai saat ini Islam boleh, Kristen boleh, Buddha boleh, Hindu boleh. Tapi karena kita itu orang Jawa, jangan pernah kita ninggalin budaya Jawa dan kapitayan Jawa. Gitu lah. Saya nggak ngomong bahwa Jawa itu yang unggul. Bagi orang yang paham tentang Jawa, Jawa itu unggul. Bagi orang yang tidak paham, ya podo wae. Iya sama aja. Oh, nyatanya banyak orang Jawa yang jawal. Gitu lah. Nih, ini secara logika gitu kan. Banyak umpama saya aja yang orang Jawa gitu kan. Begitu sulitnya belajar bahasa sendiri. Kok langsung bisa gitu, atau katakanlah logikanya di mana, nalarnya di mana ketika belajar bahasa sendiri aja susah, ini mempelajari bahasa lain gitu. Nah itu gimana gitu? Nah, itu butuh kewarasan. Iya. Makanya ayo waras dulu, gitu loh. Kalau kamu waras, kamu akan mempelajari bahasa dan kosakatanya. Setelah kamu paham, barulah kamu belajar bahasa orang lain supaya kamu tidak delumuan. Oh ya. Supaya kamu tidak kesasar-sasar. Nah ini mungkin yang dimaksud sistematis itu kan, Mbah. Logikanya. Ketika enggak sejak dini gitu kan dijauhkan, mungkin umpama Pisah sendiri itu sudah mempunyai pondasi bahwa oh ini terlalu jauh, kita kembali lagi, ini terlalu jauh. Tapi kan sistematis itu sudah dini. Jadi ya sistematis itu artinya apa tuh? Ya sistematis yang tertata rapi, terprogram gitu. Biasanya yang tertata rapi dan terprogram itu untuk apa? Iya. Untuk kemaslahatan atau untuk politik? Politik. Nah, berarti kalau begitu, ya itulah politik. Gitu. Karena dengan politik itulah dia akan berhasil sesuai dengan rencana mereka. Gitu. Makanya ini sebenarnya sudah terprogram dengan politik sistematis yang sengaja untuk menghancurkan kita sendiri. Maka kita harus waras supaya enggak, walaupun ini sudah dihancurkan, supaya kita enggak terlalu hancur. Gitu loh. Makanya kita enggak harus takut. Orang lain boleh bicara kok, kita harus bicara. Iya ya. Mesti dimusuhi. Setiap kita itu bicara, orang lain keluar-keluar di mana-mana, boleh sah-sah saja kok. Nah kita orang Jawa sudah mulai takut. Malah ada yang pesan saya, jangan terlalu. Nah kenapa kalau terlalu? Gitu loh. Nggak usah menyerang-nyerang. Nah saya nyerang siapa? Kan kebangetan kita sering diserang. Kita nggak menyerang. Cuman sedikit kadang-kadang kita tuh nggak terima. Intinya kita juga punya hak gitu kan. Kita punya hak kok. Kenapa kok harus hati-hati dan lain sebagainya? Memangnya kalau bolone akeh terus menang. Nah, iya mungkin. Makanya jangan ajari bangsa kita tuh membawa pedang untuk perang. Bangsa kita tuh sudah lihat tentang perang kok. Nggak perlu pedang. Bambu runcing mengalahno musuh kok. Musuh. Gitu loh. Mereka lupa. Wong Jawa kuwi kalah rupa ning menang donga. Kita kalah dengan penampilan. Tapi jangan remehkan tentang doanya orang Jawa. Gitu loh. Makanya jangan terlalu merendahkan orang Jawa. Apalagi Nusantara ini. Bagi orang-orang yang selalu merendahkan, rupanya memang bagus tapi hatinya kayak asu. Bajingan. Enggak takut, dongane gak ngarah mandi. Kalau doanya mandi kita sudah hancur. Didongakno ya mono suwene. Mbak hancurkanlah orang kafir. Yang dimaksud kafir itu kita loh. Didoakan tiap hari di mana-mana. Hancurkanlah orang-orang kafir. Lenyapkanlah di muka bumi.
Ya dimaksud orang berdoa itu kita loh, Sal. Kita orang Jawa loh. Saking gak wani nunjuk. Gitu. Nah kalau doanya tuh mandi, orang Jawa sudah punah habis, hancur. Dongane orang mandi. Gitu. Makanya orang Jawa masih bertengger. Orang Jawa masih tenang-tenang saja. Tapi apa yang dijangka, apa yang didoakan orang Jawa sudah sering terjadi dan sudah sering terkabul. Maka elaelo, Cina Londo, kari sak judo wong Jawa masih separuh ini sudah mendekati. Orang-orang yang dari luar yang di sini sudah menyebarkan keonaran, sudah menebarkan kebohongan, sudah mulai kelihatan belangnya. Sebentar lagi tinggal nunggu waktu. Minggat. Karena doanya nggak mandi babar pisan. Orang-orang sini yang ikut doa, nggak mandi pisan. Makanya jangan takut. Orang didoani orang-orang seperti itu. Orang mandi. Soalnya Gusti di sini bukan Gusti Allah. Gusti di sini adalah Gusti Kang Maha Agung. Gusti Kang Maha Mulya. Salah kamu menyebutnya. Makanya dengan orang mandi. Iya. Wes toh. Mau bicara tentang apa dengan dasar apa? Tetap nggak bisa. Kita sesuai dengan alam ini, dengan zaman ini. Zaman ini ya. Dan di sini, nggak di sana. Kamu duduk di sini kok doanya di sana itu loh. Ini nggak mau miring nggak ya orang mungkin. Nah mungkin ini sedikit logika pisah sendiri gitu kan, mungkin bisa dikatakan kadang kan kita itu maksudnya berlogika terus mencoba berpikir kritis itu dalam keagamaan itu kan selalu sensitif gitu kan, saat langsung ini nggak ada dalil, tapi ini sedikit kan bahwasanya pernah diceritakan gitu kan Pak, di sana kita Timur Tengah lah ya gitu. Di sana itu kan bisa dikatakan mengajarkan doa hujan. Di sini gak perlu ya katakanlah kan 2 musim gitu, panas dan hujan. Lah kenapa mereka itu mengajarkan doa hujan ke kita gitu yang udah nyatanya itu pasti hujan gitu. Kan itu suatu pikiran nakal bisa sendiri kritis. Kenapa kalau doa itu gak didoakan di sana supaya hujan juga? Iya gitu. Kan ini udah pasti 2 musim gitu kan. Iya. Padahal mengingat di sana panasnya juga biasa ya. Kenapa kalau doa itu gak didoakan di sana? Nah dari situ saya sudah jelas tuh, Sal. Makanya barang yang dipromosikan itu, Sal, belum tentu itu barang baik. Gitu loh. Tapi barang yang benar-benar barang baik gak perlu dipromosikan. Cuman dilabeli emas itu harganya mahal sendiri. Ya. Tapi kalau besi itu disemprot kuning, bahkan warnanya kalah kilonya dengan emas. Mengalahkan emas. Ya, ditawarkan dengan harga mahal. Ini bukan emas. Emas itu nggak pernah kok dijajah-jajakan, nggak pernah. Tapi kalau titanium suwoso sudah dijajah-jajakan, diberi hadiah pula yang beli. Dan kita itu sadar. Jadi yang ditombrong-tombrong, nasi dijajah-jajakan, itu palsu. Gitu loh. Makanya jangan tanya, kenapa orang Jawa itu yang udah model seperti itu kok nggak dari dulu. Lah untuk apa tuh? Orang nanti kan bisa melihat sendiri. Wong ini emas kok. Nggak usah dijajah-jajakan. Orang yang mau kepengin membeli emas kan tinggal melihat bobotnya dan karatnya. Jadi barang sesuai dengan harga. Gitu loh. Makanya orang yang mau belajar ke Jawa ini kan karena ada YouTube. Nah sebelum ada YouTube kan nggak ada orang Jawa tuh ngoceh ngalor itu lebih bagus jamu kan nggak ada. Tenang aja, kalau pengen datang belajarlah, cuman itu aja. Ngapain harus ngoceh-ngoceh turut-turut jalan? Kalau ada orang yang ngoceh-ngoceh turut jalan, berarti ada orang yang menjajakan emas itu yang nggak gila. Gitu loh. Wong kan ini
Makanya ada pepatah diam itu emas, ngoceh itu besi. Gitu. Berat kelihatannya, tapi karena besi, belinya mesti harga rosok. Iya, kalau emas, putung pun dibelinya dengan harga emas. Ya. Nah, terus kayak gitu kan, Mbak. Kita itu selalu diajari bahwa berpikir logis atau logika itu kayaknya tidak diperkenankan gitu dalam naungan keagamaan gitu kan, Mbak. Kadang bahwa ada kata kan, wah ini nggak masuk logika, ya hanya dia yang tahu, ya ibarat kayak gitu kan. Dan berbanding terbalik dengan kapitayan kita Jawa sendiri itu bahwa kenyataan, kasunyatan gitu. Apa yang udah diketahui yaitu suatu ilmu gitu kan. Ya, itu suatu konsep juga mungkin menurut Rizal sendiri gitu. Bahwasanya kan tadi Tuhan ada yang pada Tuhan yang ada pada diri itu kan selalu orang-orang itu bingung mencari Tuhan yang ada di luar gitu. Ya. Mencari dulu yang jauh padahal yang dekat aja belum ketemu gitu. Nah, untuk meyakinkan lagi gitu kan, Mbak, untuk meyakinkan generasi muda gitu, kita harus mengawali dari mana gitu. Kita nggak perlu meyakinkan, tinggal kita kerja nyata saja. Ya, karena kita sudah orang yang berkapitayan tentang Jawa. Pokoknya kita tuh berusaha melakukan hal yang terbaik. Apa yang kita bisa perbuat, baik di desa, di lingkungan, apalagi sampai di negara. Kita nggak perlu menghujat yang memimpin negara ini, karena setiap manusia nggak ada yang sempurna. Pasti ada kurang. Tapi apa yang kita bisa sumbangkan ke negara, ke lingkungan, ke desa, ke kecamatan, sampai kabupaten. Kita mampunya mencabut rumput di jalan, ya kita lakukan itu saja. Supaya apa? Supaya jalan dilewati enak, nggak terganggu oleh rumput. Gitu aja. Di saat di jalan ada duri, mungkin orang yang nggak sadar memotong pohon dan lain sebagainya, ada duri di jalan nggak diambil. Ya sudah, karena kita bisa nyumbangnya itu, ya sudah kita singkirkan duri-duri di jalan. Supaya apa? Penerus generasi muda itu melihat tanpa ada yang memerintah, orang itu kok menyingkirkan. Apa yang dimaksud? Suatu saat akan ditanyakan pada orang, dan orang itu yang ditanya pasti orang yang bisa memberi penjelasan tentang menyingkirkan duri itu. Ini loh manfaatnya. Ya kalau kita ngelihat, kalau nggak ada duri di jalan, keinjak nanti jadi sakit. Akhirnya orang itu berpikir, kenapa dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi kok yang dipikirkan orang lain. Jadi nggak perlu ditekan-tekankan, diyakin-yakinkan, nggak usah. Jangan tiru-tiru yang menekan dan yang berusaha untuk meyakinkan. Nggak usah. Orang Jawa itu nggak berbeda konsep gitu ya. Di saat kita di jalan ada orang lagi bingung, karena kita tahu, ya kita tunjukkan jalan. Nggak usah melihat itu siapa. Kita melihat orang yang kelaparan. Kalau kita ada nasi, panggil, kasih makan. Itu aja. Dari hal-hal terkecil dulu. Dan setiap apa yang kita perbuat, jangan kita itu berharap imbalan. Nggak butuh imbalan orang Jawa itu. Ikhlas pun masih kurang orang Jawa. Kalau orang Jawa bukan ikhlas, tapi legowo. Gitu loh. Legowo itu artinya jembar jobo jero. Ya. Kalau ikhlas, apa yang kita berikan itu saja. Besok kalau punya mungkin sudah nggak ikhlas. Tapi kalau legowo, sampai kapanpun kita masih di dalamnya itu. Ya mungkin itu bukti nyata tuh yang benar-benar itu kan, Pak. Terus kan kita sedikit berbicara tentang zaman sekarang gitu kan, Mbah. Kan dulu nih, di garis bawahi dulu, Mbah tuh pernah bilang bahwa ntar tuh ya ajaran yang baru ini tuh pasti suntuk gitu kan, maksudnya
ada jenuh kan, Yeah. memiliki kejenuhan. Apalagi dengan sekarang generasi muda Gen Z katakanlah, dengan Yeah. adanya media, kan pasti bertanya-tanya apa yang gaib itu seperti apa, kan itu mulai ada kejenuhan tanpa ada penjelasan yang di Jawa sendiri itu Yeah. nyata. Yeah. Nah itu sudah terbukti gitu apa yang Mbah katakan, tapi menurut Pisal itu ternyata yang Mbah pernah sampaikan buktinya toh ini ternyata gitu. Nah itu tuh emang hukum alam itu pasti seperti itu, atau ya penyana saja, atau bagaimana itu? Mulai orang bodoh sampai orang pinter, alam itu tidak akan ingkar janji. Kalau kita menanam rumput, jagung tidak akan mau ikut tumbuh. Iya. Tapi kalau kita tuh menanam jagung, rumput, dan yang lainnya ikut tumbuh. Tugas kita untuk menyingkirkan rumput, untuk menyingkirkan yang lainnya itu supaya tidak menjadi penghalang kesuburan jagung, karena kita cinta pada tumbuhan jagung itu. Gitu loh. Itu yang dimaksud alam ini tidak akan ingkar janji. Di saat kita menanam kebaikan, mesti musuhnya banyak. Tapi kalau kita tuh menaburkan keburukan, pengikutnya banyak. Nah sekarang lihat mana yang pengikutnya banyak, berarti itu adalah taburan-taburan. Apa nek ngarani? Orang itu kalau mau berpikir logika seperti itu, bukan karena baik ini diikuti orang banyak. Ini kan yang diajarkan tuh kebanyakan buruk, makanya banyak yang ikut. Nah ini Mbak, ini jujur kekritisan Pisal sendiri gitu kan. Apa gunanya untuk mencari masa yang banyak gitu? Dan supaya untuk menuntun dia menang, tapi nggak akan menang. Kurawa itu jumlahnya 100, Pandhawa itu cuma 5, tapi belum ada ceritanya yang 100 bisa menang lawan 5. Kalau ada dalang yang memenangkan yang 100, dalangnya menjadi dibentuk watu. Mungkin kalau ada Tuhan memenangkan yang 100 dan mengalahkan yang 5, mungkin diprotes Tuhan itu. Alam ini akan diprotes. Makanya alam tidak akan pernah ingkar janji. Ini loh. Ya percaya nggak percaya. Contohnya gini loh Sal. Pisal punya musuh. Karena Pisal sendiri nggak berani. Setiap orang sudah diprovokatori untuk menjelek-jelekan musuh kamu itu. Padahal belum tentu musuh kamu itu salah. Pisal sudah kadung dapat pengikut banyak, musuhmu masih menang karena orang yang kamu ajak musuh itu ternyata tiba-tiba beraninya cuman ngerasani. Nah yang kamu musuhi dia berani di dodo nyoh dodo. Mau apa terusan? Kan logikanya seperti itu. Nah saat ini kan wong seneng ngerasani. Ngerasani artinya itu mengikuti angan-angan hatinya sendiri, menyana-nyana. Nah kita nggak butuh menyana-nyana kok. Kita butuh bukti kok. Nah itu sih yang kita nggak bisa dipungkiri gitu kan Mbak. Ini mohon maaf gitu kan, ini kekritisan pikiran saya sendiri gitu kan Mbak. Kadang tanda tanya besar itu kok seakan-akan ingin banyak pengikut, ya selalu itu bilang tidak memaksa tapi nyatanya ya maksa gitu. Nah tujuannya untuk apa gitu, kok seakan-akan banyak-banyaknya pengikut, banyak-banyakan pengikut gitu. Nah, karena tiap hari yang disampaikan mari kita itu, oh iya, kalau dibilang nggak maksa gimana? Maksa loh itu. Mari kita terus, mari kita tingkatkan. Kok nggak maksa lo gimana? Kok nggak mencari masa lo gimana? Tiap hari mari kita. Monggo kita sareng-sareng. Coba sareng-sareng artinya kebersamaan yang banyak loh. Kok gak maksa, kok gak mencari masa dari sopo? Ya maksa, ya mencari masa.
Nah kita yang di situ kan pernah berpikir, kenapa ya kalau benar kok mari kita itu? Kenapa? Maksudnya kayak gitu. Maksudnya kan kita jalani bersama lah supaya orang lain melihat bahwa ini benar. Segitu baik. Lagian kalau benar salah nggak perlu butuh orang banyak-banyak. Ya itu Sedikit itu benar kok. Iya maksudnya kan. Berarti kalau orang banyak berarti mencari pembenaran. Ya dari apapun konsepnya. Cari pembenaran itu harus banyak. Nah ya makanya pertama yang kita sampaikan, mari kita monggo kita sareng-sareng, karena kelihatan bahwa dia sendiri tidak berani.